Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik peserta kuliah TPB yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya Sufian akan membawakan salah satu materi dari tahap persiapan bersama untuk mata kuliah agama Islam dengan topik Sholat, Tiang Agama, dan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Baik, pada kesempatan pemaparan materi kali ini, outline yang akan saya bawakan, yang pertama berkaitan dengan latar belakang, kemudian yang kedua mengenai materi itu sendiri, yaitu sholat sebagai tiang agama, dan bagaimana mengenal dan berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, bagian penutup akan diisi dengan kesimpulan dan tugas serta implementasi. Adapun tujuan perkuliahan pada materi kali ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami urgensi sholat dan dapat terdorong untuk menegakkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, mahasiswa termotivasi untuk menyempurnakan tilawah Al-Quran dengan baik dan menjadikannya sebagai pedoman hidup. Itulah outline yang akan dibawakan pada tema kali ini. Baik, kita akan masuk ke inti materi, yaitu sholat sebagai tiang agama. Kita akan awali dari kutipan dari Al-Quran, surat At-Toha ayat 14, yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholat li dzikri. Yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Adapun hadis yang berkaitan dengan sholat sebagai tiang agama adalah sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang pertama, Rasulullah bersabda, pokok segala sesuatu adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Hadis yang lainnya masih dari Imam Muslim adalah jarak seorang dengan kekafirannya adalah meninggalkan sholat. Diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, maka sholatnya itu menjadi cahaya dan bukti keselamatan di hari kiamat. Kemudian berikutnya, apa urgensi sholat dalam kehidupan kita sehari-hari? Tentunya perintah sholat berbeda dengan perintah puasa, zakat, haji, serta ibadah lainnya. Perintah sholat disampaikan langsung oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW dalam peristiwa yang agung, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Seperti yang tertera di dalam Quran Surah Al-Isra ayat 1. Melalui perantaraan malaikat Jibril. Di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 1 yang saya bacakan, artinya, maksudnya Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Adapun bagaimana sholat yang benar menurut Rasulullah SAW?
sangat disayangkan di dalam kehidupan sehari-hari, sholat yang kita laksanakan belum sesuai dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau pernah berwasiat di dalam satu hadisnya yang diwariatkan oleh Bukhari, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Nah, pertanyaan, sudah benarkah sholat kita sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah? Yang pertama, untuk menjawab pertanyaan ini adalah tahap persiapan dengan mengetahui syarat wajib, syarat sah, dan rukun sholat. Kemudian berwudu dengan mencontoh Rasulullah, berpakaian yang rapi, menghadap ke arah kiblat, serta berniat dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, untuk menjawab pertanyaan tadi adalah melakukan gerakan sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Yang ketiga, membaca bacaan sholat yang benar sesuai dengan kaidah bahasa Arab, kemudian memahami artinya, karena bacaan yang baik dan pemahaman yang benar berpengaruh pada pendengaran dan hati. Serta yang keempat adalah senantiasa berusaha menghadirkan hati dan pikiran setiap kali kita menjalankan sholat. Nah, dengan 4 jawaban tadi, maka kita bisa memahami sudah benarkah sholat kita sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, bagaimana posisi sholat dalam peta keimanan? Bagi seorang Muslim, posisi sholat dalam keimanannya sangatlah strategis. Karena yang pertama, sholat sebagai sarana ibadah atau pengabdian manusia kepada Al-Khaliq, pencipta. Yang kedua, sholat sebagai sarana pembentukan karakter manusia. Yang ketiga, sholat wajib yang dilakukan secara berjamaah, selain memiliki keutamaan yang besar, juga menjadi sarana untuk mempersatukan umat. Dan yang keempat, sholat sebagai sebab diturunkannya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan seperti apa sholat yang mampu memberikan pengaruh positif di dalam kehidupan kita. Agar sholat mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka terdapat 4 hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengerjakan sholat. Seperti halnya 4 poin yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jika 4 poin tersebut terpenuhi, maka sholat kita akan mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian diberikan kesabaran juga menjadi penolong dari berbagai kesulitan. Nah, di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 45 sampai dengan 46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasirin. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Nah, kemudian bagaimana pula sholat mampu membentuk karakter seorang manusia? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat.
Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Namun kita seringkali bertanya, mengapa ada orang yang sholat tapi masih arogan, masih berkata kotor, masih mengambil hak orang lain, masih sering berkeluh kesah dan lain sebagainya. Nah, jawabannya adalah karena sholat yang dilakukan hanya sebagai kegiatan rutin yang kosong atau mindless rutin. Dia tidak berusaha memaknai dengan siapa dia berhadapan saat menjalankan sholat. Dan juga tidak berusaha memaknai kata-kata yang diucapkannya. Padahal sholat adalah cara yang paling murah dan ekonomis untuk pembentukan karakter. Kemudian Al-Quran, tadi kita sudah membahas tentang sholat, berikutnya kita akan membahas mengenai Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi kita sebagai insan muslim atau sebagai seorang muslim. Pada bagian ini akan dijelaskan ciri orang yang beriman kepada Al-Quran itu seperti apa dan bagaimana karakteristik Al-Quran. Nah, ciri orang yang beriman kepada Al-Quran ditandai bukti keimanannya, yaitu pertama, dengan senantiasa akrab dengan Al-Quran. Sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mempelajari di sini mencakup bacaannya, pemahamannya, dan penerapannya. Yang kedua adalah mendidik diri dengan Al-Quran, mendidik agar pemikirannya, karakternya, dan perbuatannya sejalan dengan Al-Quran. Yang ketiga adalah tunduk menerima hukum-hukumnya. Ketundukan ini didasarkan atas kerelaan tanpa paksaan. Dan penolakan terhadap hukum Allah yang terkandung di dalam Al-Quran menyebabkan kerusakan bagi dirinya sendiri dan masyarakat. Yang keempat adalah mengajak dan menyeru orang senantiasa kepada Allah SWT dengan motivasi adalah untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan menyelamatkan sesama manusia. Serta yang kelima adalah menegakkannya, yaitu menerapkan nilai-nilai, aturan, hukum untuk pribadi dan masyarakat dalam berbagai sektor kehidupan. Dilakukan bersama dengan muslim yang lainnya. Tentunya termasuk dalam institusi sosial politik dan kenegaraan. Adapun karakteristik Al-Quran adalah yang pertama, Al-Quran itu menjadi manhajul hayah, yaitu sebagai pedoman hidup, sebagaimana tertuang di dalam Quran surah kedua ayat 185. Yang kedua, karakteristik Al-Quran adalah menjadi ruh bagi orang yang beriman. Sebagaimana difirmankan Allah dalam Quran surah 45 ayat 52, di dalamnya terdapat kehidupan yang dapat menyebarkan, mendorong, menggerakkan, mengembangkan kehidupan di dalam hati, dan berbagai aktivitas kehidupan atau fizilal. Karakteristik yang ketiga adalah Al-Quran sebagai az-zikr atau peringatan yang mengingatkan manusia akan tujuan diciptakannya, peranannya sebagai khalifah, dan bagaimana menjalani kehidupannya. Ini tertuang di dalam Quran surah 36 ayat 69. Dan yang keempat adalah Al-Quran sebagai sumber pengetahuan atau sumber ilmu. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang berisi ilmu pengetahuan modern juga menjadi sumber berbagai ilmu yang terhubung dengan urusan agama, pendidikan, kemasyarakatan, dan lain-lain. Kemudian, apa perlunya di Al-Quran diturunkan bagi umat manusia? Yang pertama,
pada saat diturunkannya Al-Quran telah terjadi penyimpangan yang jauh dari konsep akidah, ibadah, dan muamalah pada kehidupan manusia, masyarakat saat itu. Kemudian manusia sangat membutuhkan petunjuk untuk kembali ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perlunya diturunkan Al-Quran adalah sebagai rahmat dan kasih sayang Allah kepada umat manusia. Kemudian berikutnya, apa yang terkandung di dalam Al-Quran? Nah, ini berkaitan dengan tema sentral di dalam kuliah kita kali ini. Yang pertama, menyangkut tema akidah yang terangkum pada Tauhidullah yang mencakup iman kepada rububiyah, mulia, dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah iman kepada hari jaza atau hari pembalasan, kehidupan yang tidak berakhir dengan kematian, tetapi ada rahasia pertanggungjawaban amal manusia. Kemudian tema yang kedua adalah tentang ibadah, yaitu pengabdian manusia kepada Allah yang diawali dengan niat yang ikhlas, pekerjaan yang mencontoh Rasulullah, baik sifatnya mahdoh atau ghairu mahdoh, dan dikerjakan dengan penuh kesungguhan. Kemudian tema berikutnya terkait dengan perintah dan larangan yang bersifat langsung kepada Allah maupun yang mengatur interaksi antar manusia. Nah, ini menyangkut hukum-hukum Allah. Seperti yang termaktub di dalam beberapa ayat di dalam kitab suci Al-Quran. Yang pertama di dalam Quran surah An-Nur ayat 2 dan 4, Quran surah Al-Maidah ayat 38, Al-Baqarah ayat 178, Al-Anfal ayat 85, dan At-Taubah ayat 4. Kemudian tema yang keempat berkaitan dengan akhlak. Jika akhlak ini lebih berorientasi vertikal, jika ibadah lebih berorientasi vertikal, maka akhlak berorientasi pada hubungan sesama makhluk. Akhlak ini merupakan ekspresi verbal dan perbuatan yang mencerminkan apa yang terkandung di dalam hataya, misalnya kejujuran, kesetiaan, dapat dipercaya, pemaaf, toleransi, dan lain-lain. Nah, berkaitan dengan akhlak ini dapat dijumpai dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, antaranya Quran surah Al-Imran ayat 33, Al-Baqarah ayat 177, dan Al-Mu'minun ayat 8. Sebagai penutup dari materi yang disampaikan pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, sangat penting bagi umat Islam untuk memperhatikan kembali sholatnya. Karena sholat yang sesuai dengan contoh Rasulullah akan memberikan berbagai kebaikan. Yang kedua, konsekuensi iman kepada Al-Quran adalah memperbaiki bacaannya, meningkatkan pemahamannya, dan berusaha menerapkannya. Sebagai bagian tugas dari materi ini untuk setiap kelompok, maka setiap kelas diwajibkan melakukan tilawah Al-Quran, di mana kegiatannya dilakukan setiap minggu di luar waktu perkuliahan. Kemudian setiap mahasiswa diwajibkan membaca 5 ayat. Bacaannya dilakukan melalui voice note yang dikumpulkan kepada ketua kelompoknya masing-masing. Selanjutnya dikumpulkan ke asisten kelas. Kemudian surat yang dibaca dari surah mulai dari juz 29 diawali oleh surat Al-Mulk dan seterusnya. Mahasiswa yang belum lancar bisa meminta bimbingan kepada asisten kelas atau kepada teman segrup yang sudah baik bacaannya. Bagi kelas yang sudah melakukan kegiatan tilawah, silakan untuk melakukan
kegiatan sesuai dengan mekanisme yang sudah dilakukan sebelumnya. Saya kira demikian yang bisa disampaikan untuk materi pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan sekaligus menjadi satu ilmu yang berkah. Mohon maaf bila ada kesalahan di dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.